Berbulan-bulan bahkan hingga hampir setahun berlalu, hubunganku dengan Mas Jamal masih terus terjalin. Dan pada akhirnya Mas Jamal pun membuka hatinya untukku. Dia berhubungan denganku bukan lagi karena dia punya hutang padaku, tapi lebih karena dia juga menginginkan hal tersebut. Aku sebenarnya merasa bahagia dengan semua itu. Aku mencintai Mas Jamal. Namun, jujur saja, ada rasa bersalah dalam diriku untuk istriku dan juga untuk kakak iparku. Tapi terkadang cinta mampu mengalahkan segalanya. Cinta mampu membuat kita melupakan logika. Hingga aku memilih untuk tetap mempertahankan hubunganku bersama Mas Jamal. Lalu bagaimanakah akhir dari kisah kami? Mampukah kami tetap menjaga rahasia tersebut? Sementara para istri kami sudah mulai mencurigai kedekatan kami. Simak kelanjutan kisah ini sampai selesai ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini, atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami dan juga video-video eksklusif dari kami, serta tentu saja berbagai fitur-fitur menarik dan istimewa lainnya khusus untuk pelanggan channel ini. Jadi silahkan bergabung ya. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Salam sayang selalu buat kalian semua. Aku mencintai kamu, Roy, dan itu yang aku rasakan setelah berbulan-bulan kita bersama. Ucap Mas Jamal suatu malam padaku, ketika untuk kesekian kalinya kami bertemu di sebuah kamar hotel. Aku juga mencintai kamu, Mas Jamal. Balasku lugas. Lalu sampai kapan kita akan seperti ini, Roy? Tanya Mas Jamal tiba-tiba setelah untuk beberapa saat kami sempat terdiam. Maksud Mas Jamal? Tanyaku sedikit heran. Kamu juga tahu kalau hubungan kita ini adalah sebuah kesalahan, Roy. Kamu juga tahu kalau kita juga sudah menikah, dan bahkan aku sudah punya 2 orang anak. Balas Mas Jamal terdengar serius. Kita nggak mungkin selamanya seperti ini, Roy. Apalagi saat ini. Istriku sering bertanya, kenapa aku sering tidak pulang ke rumah. Aku tidak punya alasan lagi, Roy. Aku tak bisa selamanya terus membohongi istriku. Lanjut Mas Jamal. Untuk sesaat aku terdiam. Apa yang Mas Jamal katakan barusan memang benar adanya. Istriku juga sebenarnya sudah sering bertanya kenapa aku lebih sering menginap di luar. Tapi jujur saja, aku tidak ingin semua ini berakhir. Aku sangat mencintai Mas Jamal. Aku selalu ingin bersamanya. Meskipun aku tahu dia adalah suami kakak iparku. Lalu Mas Jamal maunya gimana? Tanyaku akhirnya.
seperti kehabisan kata-kata. Aku juga nggak tahu, Roy, kamu yang memulai semua ini. Aku ingin kamu juga yang akan memutuskan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Balas Mas Jamal terdengar lemah. Aku tidak ingin mengakhiri ini, Mas. Aku sangat mencintai Mas Jamal, ucapku yakin. Tapi aku tidak bisa lagi melanjutkan ini, Roy. Aku tak sanggup lagi. Meski jujur saja, aku juga merasa berat harus berpisah dari kamu, Roy. Balas Mas Jamal. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pisah saja dari istri kita masing-masing, Mas? Lalu kita hidup bersama selamanya. Tawarku tiba-tiba, meski aku sendiri merasa ragu dengan tawaranku sendiri. Itu bukan pilihan, Roy. Aku gak mungkin meninggalkan anak-anak dan istriku. Meskipun aku mencintai kamu, tapi aku masih sangat menyayangi keluargaku. Balas Mas Jamal. Aku terdiam kembali. Cinta memang rumit, namun lebih rumit lagi jika cinta yang tumbuh justru kepada orang yang salah. Andai saja aku bisa hidup satu kali lagi, aku hanya ingin hidup bersama Mas Jamal, tanpa batas, tanpa ada dinding yang menghalangi cinta kami. Namun saat ini aku tak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan orang yang aku cintai. Meskipun kami saling mencintai, namun pada akhirnya semua memang harus berakhir. Dan itu adalah kenyataan yang tidak bisa kami hindari. Waktu masih terus bergulir, hidup masih terus berjalan. Untuk saat ini, aku dan Mas Jamal memang tidak punya pilihan lain. Kami masih terus bersama, meskipun kebersamaan kami tidak lagi seperti dulu. Kami tidak pernah lagi menginap. Kami hanya bertemu beberapa jam, saling melepas rindu. Lalu kemudian kami pun harus kembali ke kehidupan kami yang lain. Dan jadwal pertemuan kami pun semakin jarang. Semua itu untuk menghindari kecurigaan istri-istri kami. Biar bagaimanapun, kami punya kehidupan lain yang harus kami jalani. Dan waktu untuk kami bersama terasa kian sempit bagiku, sangat terbatas. Dan hal itu benar-benar membuat aku tidak nyaman. Aku menjadi dilema antara bertahan dengan hubungan terlarangku bersama Mas Jamal atau melepaskannya untuk menjalani kehidupan yang tak pernah aku inginkan. Aku memang menikah dengan istriku bukan karena aku mencintainya, tapi aku hanya mencoba menjalani kodratku sebagai seorang laki-laki. Namun keterikatan itu ternyata justru menyiksaku, dan mungkin juga menyiksa perasaan istriku. Apalagi setelah bertahun-tahun pernikahan kami belum juga dikaruniai anak. Kadang aku berpikir untuk mengakhiri saja pernikahanku dan memilih jalanku sendiri, membebaskan istriku dari keterikatannya padaku, membiarkannya hidup dengan orang yang benar-benar mencintainya, lalu mendapatkan keturunan. Namun itu bukanlah pilihan yang mudah bagiku. Banyak yang harus aku pertimbangkan. Sampai akhirnya pada suatu malam, seperti biasa, aku bertemu kembali dengan Mas Jamal,
setelah hampir seminggu ini kami tidak bertemu. Aku ingin kamu melupakanku, Roy, ucap Mas Jamal dengan suara serak. Aku menatap wajah tampan itu. Wajah itu terlihat serius, meski ada mendung dari sisi matanya yang teduh itu. Aku mungkin tidak bisa melupakan Mas Jamal, tapi jika Mas Jamal meminta aku untuk menjauh, aku akan mencobanya, Mas. Meski itu sangat berat bagiku, timpalku akhirnya. Aku juga berat harus berpisah darimu, Roy. Tapi aku harus memilih. Aku tak mungkin terus melanjutkan hubungan ini. Lebih baik kita akhiri saja semuanya sebelum semuanya lebih terlambat lagi, ucap Mas Jamal lirih. Iya, aku ngerti, Mas. Aku juga tidak akan memaksa Mas Jamal untuk terus bersamaku. Aku cukup sadar diri, balasku pilu. Aku harap ini adalah kali terakhir kita bertemu seperti ini, Roy. Selepasnya kita adalah keluarga. Biar bagaimanapun, kamu adalah suami adik iparku dan aku adalah suami kakak iparmu. Hubungan kita cukup sampai di situ, Roy, ujar Mas Jamal, suaranya semakin serak. Aku minta maaf, Roy. Aku minta maaf untuk semuanya. Dan terima kasih atas segala cinta yang telah engkau persembahkan untukku selama ini. Terima kasih untuk segala kenangan indah yang telah engkau ciptakan selama kita bersama. Kamu adalah hal terindah yang pernah hadir dalam perjalanan hidupku, Roy. Suara Mas Jamal kian serak. Aku melihat genangan di matanya, dan sesaat kemudian setetes air mata pun jatuh di pipinya. Seandainya saja kita tidak sejenis, Roy, mungkin aku akan rela meninggalkan keluargaku demi untuk hidup bersama kamu. Seandainya saja kita bisa menjadi mungkin, aku tak akan pernah meninggalkan kamu, Roy. Lanjut Mas Jamal berucap, sambil ia mengusap pipinya sendiri. Aku yang harusnya minta maaf, Mas. Aku yang memulai semua ini. Seandainya saja aku tidak memaksa Mas Jamal waktu itu, mungkin semua ini tidak perlu terjadi, ucapku akhirnya. Dan aku juga sangat berterima kasih padamu, Mas. Kamu telah mengukir cerita yang begitu indah di antara kita, Mas. Mas Jamal adalah anugerah terindah yang pernah aku miliki. Aku tak akan pernah melupakan Mas Jamal selamanya. Lanjutku lagi. Dan aku tidak bisa membendung air mataku yang tiba-tiba saja jatuh di pipiku. Perpisahan memang selalu terasa berat, terlalu menyakitkan. Namun, tingkat tertinggi dari mencintai adalah melepaskan. Melepaskan orang yang kita cintai hidup dengan pilihannya sendiri. Hari-hari selanjutnya kian terasa berat bagiku. Rasanya hampa. Aku kehilangan sebagian dari semangat hidupku. Meskipun aku masih bisa bertemu Mas Jamal, tapi hanya sebatas hubungan keluarga. Dan aku merasa semakin sakit dengan semua itu. Mungkin akan lebih baik kalau aku tidak pernah bertemu Mas Jamal lagi. Karena itu, aku pun memutuskan untuk menceraikan istriku. Bukan saja karena aku ingin membebaskan istriku dari keterikatannya denganku, tapi juga karena aku ingin menghindari pertemuanku dengan Mas Jamal. Selain itu, aku juga merasa kalau aku mungkin lebih baik hidup sendiri. Dan begitulah
akhir dari kisahku bersama Mas Jamal, suami kakak iparku itu. Sebuah kisah yang tidak akan pernah aku lupakan dalam perjalanan hidupku. Pada akhirnya, aku harus merelakannya. Dan pada akhirnya, aku juga harus melepaskan istriku. Aku kehilangan keduanya. Namun, itu adalah pilihanku. Aku harus merelakan semua itu. Dan aku akan memulai hidupku yang baru. Hidupku yang sesungguhnya, tanpa topeng. Demikian kisahku bersama suami kakak iparku. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga terhibur dan semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah sederhana ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Salam sayang selalu untuk kalian semua. Mwah.